Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di siang hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tentunya buat teman-teman semua ya, doa terbaik buat kalian. Semoga kalian menjadi orang sukses semua, diberi panjang umur, rezeki yang melimpah dan apa yang kalian harapkan. Semoga saja teman-teman ya di tahun ini bisa jadi kenyataan. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tentunya tidak luput jangan kawan tetap secangkir kopi harus selalu ada buat menemani siang kali ini teman-teman melihat rekondisi daripada keadaan market cryptocurrency bisa kalian lihat sendiri ya teman-teman ya. Di mana Bitcoin ini sebenarnya sudah ada sedikit pembalikan dari harga 25.300 untuk harga tertinggi di area 26.700, sorry bukan 25.300 melainkan 26.300 kalau nggak salah ya. Dan saat ini berada di area 26.500-an teman-teman. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini teman-teman, hampir mayoritas ya kripto ini mengalami minus ya kecuali XRP nih masih kuat XRP untuk bertahan di rank level kepala 5 ya teman-teman. Semoga saja XRP ini segera ada good news yang bisa membawa dia ke level kepala 6 atau kepala 7 teman-teman ya. Nah, jadi di kesempatan kali ini teman-teman ya ada sedikit informasi yang cukup menarik. 99% komunitas Luna Classic menyetujui hal ini. Apa itu? Kita lihat dulu untuk harga launch. Nah, untuk harga launch saat ini teman-teman berada di area 9935 dengan 40 di belakang koma. Semalam sempat di kepala 1 ya kepala 10 teman-teman dan saat ini terjadi koreksi sedikit ya. Nah, jadi beberapa waktu yang lalu kan launch ini sempat naik lumayan signifikan ya teman-teman. Habis itu juga turun. Nah, turunnya sampai level di mana dia sebelum dia mengalami naik ya mungkin dia naik dulu retest saat ini juga berlahan untuk naik secara pelan-pelan. Nah, retest daripada launch ini menjadikan sesuatu hal yang menjadi senjata untuk para food menjatuhkan launch kembali gitu teman-teman ya. Padahal kalau kita lihat di sini dia retest ya teman-teman, retest bentar. Nah, dia retest sampai sini teman-teman ya di area support resistennya yang ini ya yang dulu dia konsolidasi, habis itu dia sedikit ada kenaikan ya saat ini sedang konsolidasi juga. Semoga saja ada news yang bisa membawa harga launch ini ada kenaikan ya mungkin closing di area 11 atau 12. Nah, ini akan menjadi suatu hal yang menarik nih ya. Candle yang akan menarik nanti ketika dia mampu closing di area 11 atau 12. Oke, jadi di sini ada sedikit informasi yang cukup menarik sebenarnya untuk Luna Classic ini. Nah, jadi di sini dikutip dari The News Crypto ya teman-teman. Komunitas Terra Classic dengan suara menyetujui upgrade atau upgrade lah ya ke level V2.1.0. Oke, kita kesampingan dulu lah perihal permasalahan SEC, Binance, Coinbase ya. Biar kita itu ada refresh juga kalau kita terpacu atau terpiku di lingkaran itu ya kita nanti malah akan stres gitu. Jadi kita cari referensi atau kita cari penghibur dengan melihat perkembangan aset-aset yang mungkin kita pegang gitu ya. Nah, jadi di sini sekarang setelah rencana tersebut disetujui pada 14 Juni teman-teman, 14 Juni hari ini ya, L1TF ya, L1TF akan memperbarui rantai tersebut. Nah, jadi penghitungan suara untuk proposal ini di mana tingkat ke V2.1.0 adalah 99,99% mendukung. Nah, jadi suara proposal ini dari voting ini teman-teman ya 99,99% ini mendukung untuk peningkatan jaringan ya, peningkatan jaringan di mana ke V2.1.0. Oke. Nah, permintaan untuk memutakhirkan ke V2.1.0 parity yang diajukan oleh grup pengembang inti Joint Layer 1 Task Force ya, di mana di sini dijelaskan teman-teman sekarang pada 14 Juli L1TF akan memperbarui rantai tersebut secara drastis mengubah Terra Classic dalam prosesnya. Manfaat umumnya adalah Terra Classic
pada akhirnya akan setara dengan blockchain lain seperti Terra 2.0 ya, rantai Cosmos lainnya. Akibatnya pengembang dan proyek sekali lagi dapat menggunakan infrastruktur Terra Classic. Nah, inilah keuntungannya ketika upgrade jaringan Launch ini terjadi gitu teman-teman, di mana blockchainnya akan Terra Luna 2.0 dan rantai-rantai Cosmos lainnya gitu ya, dan di mana di sini juga akan pengembangan dan proyek sekali lagi dapat menggunakan infrastruktur Terra Classic. Nah, jadi bisa mengembangkan lah ya, atau membuat proyek di infrastrukturnya Terra Classic gitu teman-teman. Dan di sini modifikasi signifikan di sekitar sudut ini adalah salah satu pembaruan paling signifikan sejak komunitas Terra Classic mengambil alih kendali blockchain pada Mei tahun lalu. Setelah sengketa Terra Luna, Lunchburn Army menjadi proyek bertanggung jawab atas satuan tugas gabungan Layer 1. Telah menyatakan bahwa 14 Juni akan menjadi tanggal resmi pembaruan paritas Kaufman ya. Nah, jadi saya tidak bosan-bosan ngingetin teman-teman ya. Ingat, Luna Classic ini sedang untuk mencari kepercayaan kembali para investornya ya, mencari kepercayaan kembali para investornya. Jadi teman-teman ya, tetap ketika ada kenaikan saya sarankan tetap kalian ambil dulu profit gitu teman-teman. Entah kalian ambil 20%, 30%, 40%. Yang penting kalian ada lah ya, entah 20% atau 30%-nya untuk sampai ke $1. Syukur-syukur seperti itu ya kan. Tapi setidaknya ketika ada kenaikan teman-teman jangan lupa diambil dulu ya. Ketika penurunan kita bisa masuk lagi. Setidaknya kita sudah ambil di atas, jual di ambil di bawah, jual di atas gitu. Ambil lagi di bawah, jual lagi di atas. Jangan kebalik ya. Nah, jadi penghitungan waktu mundur menunjukkan bahwa Terra Classic akan memperbarui firmware ya ke versi 2.1.0 14 Juni jam 13.15 ya. Jadi tahun 2023 UTC. Dengan ketinggian blok teman-teman. Nah, ketinggian blok ini masih lumayan ya, masih agak jauh untuk saat ini. Karena apa? Ketinggian blok ini 13.215.800 ini teman-teman akan dicapai pada 14 Juni ya, jam 1 gitu teman-teman ya. Jadi sebelum melanjutkan dengan pemutakhiran perlu memperbarui ke versi 2.1.0 di semua nodes dan validator pengembang firmware dan Nguyen ya siap membantu dApps dan penyedia smart contract dengan peningkatan dan migrasi untuk proyek yang mematuhi kontrak pintar tersegel L1TF ya, atau penciptanya juga harus dikontrak gitu. Oke. Jadi di mana peningkatan ini nanti teman-teman Cosmos ya V1.1.0 biaya minimal 5%. Itu untuk validator, dan 2 perbaikan keamanan adalah aspek utama pemutakhiran V2.1.0 upgrade ke Worm VM sekarang di versi 1.1.2 Worm sekarang dengan dukungan multi-chain IBC sekarang di versi 4.3.1 dan perbaikan bug melengkapi informasi modifikasi. Nah, jadi penghitungan suara untuk proposal ini ya teman-teman bisa dikatakan valid, semuanya mendukung untuk perubahan parameter jaringan Launch ya menjadi ke tingkat V2.1.0 teman-teman, dimana dengan hanya 0,01% suara yang menentang. Berarti ini komunitas juga setuju dong dengan peningkatan hal yang seperti ini, karena ini akan juga hal ini gitu teman-teman ya, ini akan membawa dampak positif juga untuk Launch. Meskipun saat ini Luna Classic yang memang belum ada gebrakan yang bisa membuat harganya boom ya, tapi setidaknya teman-teman ya, usaha-usaha dari tim untuk membawa kebangkitan Launch ya perlu kita apresiasi juga ya kan. Apalagi kita punya asetnya gitu teman-teman. Seperti yang saya bilang di atas, ketika ada kenaikan ya jangan lupa ya berapa persen lah kita ambil gitu, berapa persen kita ambil. Bukan hanya di Launch, sebenarnya di semua aset kita harus juga menerapkan seperti itu. Copet-copet tipis-tipis gitu teman-teman ya. Kita punya aset semisal ya 100.000 Launch ya, harganya naik nih, lumayan lah kita ambil dulu ya kan, 20.000 Launch gitu kita jual. Semisal ini hanya contoh lah, ketika harganya naik, loh
kok harganya tiba-tiba koreksi kembali lumayan dalam nih. Nah, kita masuk itu teman-teman, kita masuk lagi dengan hasil yang kita jual tadi. Bisa dengan sistem seperti itu tandanya apa? Kita memanfaatkan momentum untuk menggandakan nilai aset kita gitu ya. Oke, mungkin ini dulu sih informasi perihal loan, semoga bermanfaat. Salam cuan.